Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, para ikhwan dan akhwat, di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa ya untuk sama-sama melanjutkan kajian ilmu tasrif dan ilmu nahwu ya dari buku Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul. Kita masih di materi yang kedua ya, berkenaan dengan 3 langkah mahir membaca dan memahami Arab Gundul. Yaitu langkah pertama adalah menentukan suatu bentuk kata atau sigot. Langkah ini diatasi dengan 2 ilmu ya, yaitu ilmu mufradat kosakata dan ilmu tasrif, di mana langkah pertama ini kita harus mengetahui suatu kata ya, jenisnya ya, apakah dia itu isim, fi'il ataukah huruf. Ya, setelah itu juga kita harus mengetahui kata tersebut mustaq ya ataukah jamid. Dalam arti mustaq ada atau tidak pecahannya dalam ilmu tasrif. Kalau tidak ada pecahannya dalam ilmu tasrif, itu cukup diatasi dengan ilmu mufradat saja. Ya, dengan melihat kamus kata tersebut cukup ya kita terjemahkan, kita baca. Tetapi kalau dia memiliki bentuk ya, pola-pola dalam ilmu tasrif, itu kita harus telusuri ya bentuknya, wazannya di dalam ilmu tasrif. Ya, karena dia ada pola-pola yang banyak yang dilahirkan. Dan yang kedua, langkah yang kedua menentukan bentuk kata ya. Ketika sudah ada di dalam struktur kalimat, kata-kata tersebut memiliki posisinya masing-masing. Baik dia itu sebagai subjek, pelaku ya, objek, keterangan tempat, keterangan waktu dan sebagainya. Itu menjadi wilayah pembahasan ilmu nahwu yang akan berpengaruh kepada kondisi terakhir ya dari suatu kata ya yang ada di dalam kalimat tersebut. Lalu yang ketiga, menerjemahkan. Nah, dalam menerjemahkan, menerapkan ketiga ilmu itu dari segi makna dasarnya ya, lalu dengan mengetahui pola tasrifnya itu memberikan makna tersendiri. Ya, juga dengan memahami ilmu nahwunya kita akan menerjemahkan dengan benar. Ya. Nah, dalam penerapan langkah yang kedua tadi, menentukan kedudukan kata dalam struktur kalimat, itu ada 2 hal yang harus kita ketahui. Ya, yang pertama kita mengetahui dulu suatu kata itu apakah mabni ataukah mu'rab. Ya, mabni itu tetap dalam satu keadaan, tidak berubah
ya kondisi akhirnya itu tidak berubah. Ya, misalnya di dalam ayat ya yang menjadi contoh di sini surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemarin sudah dibahas belum pertemuan sebelumnya tentang ayat ini? Contoh ayat ini belum ya? Jadi bisa kita terapkan ke dalam contoh ayat ini ya, ketiga langkah ini. Yang pertama menentukan sigot, langkah pertama. Menentukan sigot ada dua ya, yaitu menentukan apakah isim, fi'il atau huruf. Yang kedua jamil atau mustaq. Ya, kita lihat keterangannya. Nah, di situ sudah dibagi ya mana yang termasuk isim, fi'il dan huruf. Ya, atau kita jawab dulu bareng-bareng ya dari ayat ini. Dan bisa kita lihat juga dari segi maknanya ya untuk membantu dalam menentukan mana isim, fi'il dan huruf. Ya, dan juga dari segi tanda-tandanya ya yang sudah kita pelajari. Ya, wa basyiril ladzina amanu. Wa itu apa? Huruf. Ya, huruf dan artinya ini kata sambung. Basyir, berikan kabar gembira. Basyir apa? Fi'il. Karena dari segi maknanya pun dia kata kerja. Menunjukkan perintah. Alladzina ya, orang-orang yang apa? Isim. Ya, ini isim mausul disebutnya. Amanu telah beriman. Ya, fi'il. Wa ya huruf tadi sudah. Amilu mereka telah beramal. Fi'il ya kata kerja. Sholihati isim ada tandanya alif lam. Anna huruf ya, anna huruf berfungsi taukid ya, penguat arti. Lahum la huruf la untuk la huruf la-nya huruf jar. Hum isim. Domir ya kata ganti itu termasuk isim. Jannatin isim surga-surga. Tajri mengalir fi'il kata kerja. Min huruf. Tahti di bawah isim. Walaupun dia secara makna mirip huruf kata sambung, tapi di sini ada tandanya. Yang pertama apa tandanya? Tanda isim pada tahti apa? Berakhiran kasroh, kemudian juga didahului oleh huruf jar. Ya, ha isim. Al-anharu isim ada alif lam. Nah, dari pembagian ini isim, fi'il dan huruf, kita akan ketahui ya mana yang termasuk jamil dan mana yang termasuk mustaq. Nah, tentu kita tidak akan bisa karena ini gambaran dulu ya. Yang baru pertama belajar nggak akan bisa menentukan mana jamil mana mustaq. Karena belum mempelajari tasrif. Jadi mengetahui mana kata mustaq itu setelah kita mempelajari ilmu tasrif. Pola-polanya, sudah tahu pola-pola kata. Ya kan? Kalau belum belajar pola-pola katanya ya tidak akan tahu mana yang mustaq, mana yang jamil. Maka di sini diberikan contoh dulu ya sebagai contoh dari isim ya yang tadi sudah digolongkan kepada isim. Ini ada yang jamil dan ada yang mustaq. Jamil itu artinya dia tidak memiliki pecahan kata, berdiri sendiri saja, tidak diambil dari kata lain. Ya, itu di halaman 8 ada definisi-definisinya ya. Jamil itu ma lam yu'khad min ghairihi, yang tidak diambil dari kata yang lain. Dia berdiri sendiri.
Ya, sedangkan mushtaq ma ukhidha min ghairihi, yang diambil dari kata yang lain. Ya, jadi dilahirkan oleh kata lain dengan pola-pola ya yang ada di dalam ilmu tasrif. Nah, kita lihat yang termasuk jamid alladzina. Ini tidak ada pecahannya dalam ilmu tasrif. Alladzina ya sudah alladzina saja. Ya, dia untuk banyak ya. Untuk laki-laki banyak yang, ini orang-orang laki-laki yang. Sehingga cukup diketahui dari mufradat, tidak memiliki pecahan-pecahan. Hum ya mereka. Ya, tidak ada pecahannya. Jannatin, jannah. Dia bentuk jamak dari jannah. Ya, tidak yang mushtaq itu juga cara mengenalinya. Yang mushtaq ya itu dia mengandung unsur kata kerja. Jadi ada unsur kata kerjanya, itu yang disebut dengan mushtaq. Berarti kalau tidak ada unsur kata kerjanya jamid. Yang itu tidak ada unsur kata kerja. Mereka ya surga ya atau taman-taman ya sebenarnya jannat. Tahta di bawah, tidak ada unsur kata kerjanya. Ha ya al-anhar, sungai-sungai, tidak ada. Sehingga ini cukup dijawab dengan mufradat kosakata. Kita tinggal lihat di kamus artinya apa, bagaimana cara membacanya. Misalnya kalau gundul ya sudah selesai. Tapi kalau kata yang mushtaq, nah ini mengandung unsur kata kerja yang memiliki pecahan-pecahan yang mesti ditelusuri dalam ilmu tasrif, yaitu dalam ayat ini contohnya as-solihati ya itu. Solihati itu artinya amal-amal yang soleh, solihat ya jama yang soleh. Nah, yang soleh ini mengandung unsur kata kerja, melakukan kesolehan gitu. Jadi itu kata kerja, ada unsur kata kerjanya ya, sehingga dia termasuk mushtaq dan dia memiliki pola pecahan dalam ilmu tasrif, di mana sholihat itu dalam ilmu tasrif diketahui sebagai ya bentuk apa, isim fa'il gitu. Jadi dari apa kata awalnya ya, kata awalnya itu ya bisa dikatakan fi'il madhi ma'lumnya ya, yaitu sholaha ya, sholaha dari kata sholaha ya, atau juga masdarnya itu sholah ya, sholahun atau sholahan ya, sehingga nanti pecahannya itu dalam ilmu tasrif sholaha yasluhu, sholahan, sholihun, masluhun, islah la taslah, maslahun maslahun, mislahun, suliha yuslahu. Itu pecahannya ya. Itu nanti di dalam ilmu tasrif dipelajari, di mana kata sholihun itu disebut isim fa'il bentuknya. Nah, isim fa'il berpecah lagi ya, dibagi ya kepada untuk satu orang, dua orang dan banyak, dan juga dibagi untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga dari sholihun menjadi sholihun, sholihani, sholihuna, sholihatun, sholihatani, sholihatun. Nah, ini sholihatun. Muncul kata sholihatun itu di sini as-sholihati, kita akan tahu bagaimana perubahannya menjadi sholihati. Dan sholihati itu bentuknya apa? Gitu. Sehingga dia mengandung makna. Ketika as-sholihati isim fa'il artinya kan pelaku yang gitu, yang yang soleh. Jadi kalau di sini soleh berarti yang soleh. Maksudnya nanti yang soleh ini maksudnya amalan yang soleh kan begitu. Dan dia untuk menunjukkan banyak. Jadi amal-amal soleh banyak amalnya, tidak satu. Ya, dan untuk mu'anas
ada alif ta ya untuk muannas, karena amal-amal itu dianggap muannas, sehingga di sini pakai bentuk muannas. Nah, itu nanti ini sebagai gambaran dulu supaya kita tahu ada kata yang terkategori sebagai mustaq ya, yang memiliki pola-pola tersendiri. Nah, nanti ditelusurinya dalam ilmu tasrif. Dari fiil kita lihat, nah fiil itu seluruhnya mustaq. Buku enggak bawa, jangan. Enggak bilang dulu. Enggak bawa di rumah. Berdua aja dulu bareng. Kalau bilang dulu sebelumnya saya bawa. Ya, jadi untuk fiil karena memang tadi yang mustaq itu kan mengandung unsur kata kerja. Jika fiil itu kan maknanya kata kerja. Ya semuanya mustaq. Ada pola-polanya dalam ilmu tasrif. Ya, kecuali fiil yang jamid, ada disebut fiil jamid. Fiil jamid ini sebenarnya secara makna bukan kata kerja. Dan tidak terkait dengan waktu. Nikma, yaitu di situ contohnya. Nikma itu sebaik-baik. Dia bukan kata kerja kan, sebaik-baik. Bisa seburuk-buruk. Laisa bukan. Ya. Nah, jadi secara umum ya fi'il itu mustaq. Sehingga dia ada pola pecahannya dalam tasrif. Seperti basyir. Basyir itu dalam ilmu tasrif termasuk fi'il amr yang menunjukkan perintah. Berikanlah kabar gembira, itu perintah. Bagaimana pecahannya? Dari basyara, yubasyiru, tabsyiron, mubasyirun, mubasyarun, basyir, la tubasyir, mubasyarun, mubasyarun, busyiro, yubasyiru. Itu ada pecahan-pecahannya. Sehingga melahirkan kata basyir. Kalau amanu ya, di fi'il madi menunjukkan lampau, waktu lampau, telah beriman. Ya, ada pola pecahannya dari amana yu'minu imanan mu'minun mu'manun gitu. Amin la tu'min mu'manun mu'manun umina yu'manu. Ya, lalu amanu itu untuk bentuk banyak jamak laki-laki. Amana amanu gitu ya, pola pecahannya itu. Sehingga kita mengenal, kata ini adalah fi'il madi maklum untuk dhamir hum, mereka laki-laki. Di situ ada amanah, itu di dalamnya ada pelaku, itu mereka laki-laki telah beriman. Artinya itu. Sehingga dengan mengetahui bentuknya dalam ilmu tasrif, kita bisa menerjemahkannya secara benar. Begitu juga amilu. Dari amila ya'malu amalan amilun ma'mulun i'mal la ta'mal ma'malun ma'malun umila yu'malu ma'malun ma'malun mi'malun, ya kan, amila ya'malu. Lalu ada waw, itu untuk dhamir hum, mereka laki-laki. Amila amila amilu, begitu. Tajri ya, ini untuk menunjukkan waktu sedang atau akan. Disebutnya fi'il mudhari. Jaro yajri jarian jarin majriun ijri la tajri majron majron mijron juriya yujro. Pecahannya. Jadi ada pola-pola pecahan. Jadi tajri ini di situ ada dia untuk muannas ya, itu kembali kepada surga sungai mengalir gitu ya. Jadi ini perlu diketahui dari ilmu tasrif. Kalau tidak belajar ilmu tasrif, dia tidak akan tahu. Bentuk-bentuk pola ini nggak akan tahu. Sehingga dalam menerjemahkan pasti salah kalau tidak sesuai ilmu tasrif. Lalu yang huruf, huruf semuanya jamid. Karena huruf tidak mengandung kata kerja. Tidak dipelajari dalam ilmu tasrif, tidak ada perubahan-perubahannya. Wa saja udah. Ya, gitu. Anna, la,
min itu semuanya jamin. Huruf semuanya jamin. Nah, berikutnya langkah yang kedua kita terapkan dalam ayat ini, yaitu menentukan kedudukan kata ya dalam kalimat. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama, menentukan apakah kata tersebut kondisi terakhirnya berubah atau tidak. Kalau berubah disebut mu'rab, kalau tidak berubah disebut mabni. Ya, jadi untuk langkah kedua ini, ketika kata-kata sudah ada di dalam kalimat, ya, kita sudah selesai tadi dengan mengenal bentuk katanya masing-masing. Nah, sekarang ketika ada di dalam kalimat, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kondisi akhirnya. Kondisi akhir. Kondisi akhir itu artinya huruf terakhirnya. Apakah bisa berubah atau tidak? Kalau bisa berubah misalnya muslimun, musliman, muslimin, itu berubah akhirnya. Ya kan? Muslimun berarti harokat domah, musliman fathah, muslimin kasroh, pakai tanwin atau kadang pakai alif lam. Al muslimu, kalau pakai alif lam jangan pakai tanwin. Al muslimu, al muslima, al muslimi. Nah ini kan akhirnya berubah kan? Berubah-ubah kepada 3 perubahan. Nah yang berubah begini disebutnya mu'rab. Kata tersebut disebutnya mu'rab. Ya. Ada yang tidak bisa berubah, akhirnya tetap tidak berubah mau dalam posisi apapun. Misalnya ya domir-domir tadi kata ganti misalnya huwa. Huwa dia mau dalam posisi apapun tetap huwa, tidak berubah jadi hui, bisa. Tetap aja huwa, tidak berubah akhirnya, Pak. Itu disebutnya mabni. Hadza misalnya hadza aja. Hadhihi beda lagi maknanya. Begitu. Ya, nah yang berubah-ubah tadi itu ya yang muslimun, muslimah, muslimin yang mu'rab. Itu kan nggak sembarangan ya ketika ada dalam kalimat kita sembarangan ya mau baca muslimun, musliman, muslimin nggak bisa sembarangan. Itu ada alasannya. Kenapa dibaca muslimun? Kenapa dibaca muslimin? Nah alasan-alasan itu yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Ya, misalnya kalau muslim dia sebagai pelaku maka harus domah. Kalau dia sebagai pelaku jaa muslimun, telah datang seorang muslim. Dia pelaku kan yang datang. Berarti kita harus membacanya domah. Jaa muslimun. Tidak boleh kita mengatakan jaa musliman, tidak boleh. Atau jaa muslimin, tidak boleh. Ya. Begitu, harus jaa muslim. Kalau dia jadi objek, kita harus membacanya fathah. Misalnya ra'aitu musliman, saya telah melihat seorang muslim. Kita harus membaca musliman karena dia jadi objek. Tidak boleh kita membaca ra'aitu muslimun, ra'aitu muslimin, enggak boleh. Ya. Lalu dibaca kasroh kalau dia terletak setelah huruf jar. Ini huruf jar sudah kita pelajari. Ya, kalau ada huruf jar di sebelumnya dia harus majrur, tanda majrurnya kasroh, tanda asalnya. Misalnya marartu bi muslimin. Saya telah melewati seorang muslim. Marartu bi muslimin. Nah, itu ada huruf bi, huruf ba, huruf jar. Maka kita harus membaca muslimin. Tidak boleh marartu bi muslimun, tidak boleh. Tidak boleh marartu bi musliman, tidak boleh. Tapi marartu bi muslimin. Nah, jadi dalam langkah yang kedua ini yang harus kita lakukan pertama menentukan dulu apakah kondisi akhirnya berubah atau tidak, gitu. Ya.
Kalau tidak berubah sebenarnya aman gitu. Ketika kita membaca ya gitu-gitu aja, nggak berubah-ubah gitu ya. Nah, tapi yang mu'rab ini yang bisa berubah-ubah itu yang kita harus betul-betul jeli melihatnya. Kita lihat dari isim dalam contoh ayat tadi, yang mabni yang tidak berubah kondisi akhirnya. Alladzina ya wabasyiril ladzina alladzina itu tidak bisa berubah. Tetap dalam satu keadaan, tidak bisa alladzinu alladzini enggak berubah. Ya, lalu hum tidak bisa berubah, udah. Hum saja dia kondisinya. Nanti yang mabni ini punya kondisi khusus, keadaan akhirnya apakah dia fathah, apakah dia sukun, apakah dia doma. Nah, kalau alladzina berarti kondisi mabninya apa? Fathah. Jadi dilihat huruf akhirnya. Alladzina berarti fathah. Kondisi mabninya fathah. Ya, hum apa kondisi mabninya? Sukun. Tahti kasroh. Walaupun ini untuk tahti ada pengecualian. Sebenarnya tahti itu kondisi mabninya fathah, tahta. Kondisi mabninya sebenarnya fathah, tahta. Tapi karena ada huruf jar min jadi tahti. Dia sebenarnya mabni, tidak berubah. Ini hanya pengecualian kalau ada min saja. Kalau tidak ada min, dia tahta kondisi mabninya. Ha, kondisi mabninya apa? Dilihat huruf terakhirnya, Bu. Huruf terakhir apa? Alif. Nah, yang namanya alif ya pasti sukun. Alif itu selalu sukun. Ya, sekali lagi, alif itu tidak bisa menerima harokat. Alif itu selalu dalam kondisi sukun. Kalau alif ada harokatnya, itu bukan alif, itu hamzah. Ini harus bisa membedakan antara alif dan hamzah. Ya, kalau yang bisa berharokat itu hamzah. A, I, U itu hamzah bukan alif. Ya, kalau disebut alif dia sukun. Tidak menerima harokat. Ya, begitu. Nah, kemudian yang mu'rabnya dari isim as-solihati bisa berubah-ubah tergantung kedudukan atau posisinya dalam kalimat. As-solihati ini nanti perubahannya beda-beda ya. Ada yang tadi kepada harokat lengkap bisa doma, fathah, kasroh kan gitu ya. Lengkap berarti dia doma, fathah, kasroh. Berubahnya itu kepada 3 harokat tadi itu. Ada juga yang berubahnya tidak lengkap, hanya kepada 2 harokat. Seperti contoh solihati ini. Solihati ini dia berubahnya cuma 2, cuman solihatu pakai doma dan solihati pakai kasroh. Tidak bisa pakai fathah. Ya, nah nanti dipelajari dalam ilmu nahwu. Ya, bagaimana saja perubahannya. Nanti dibagi-bagi katanya, ini mufrad, ini musanna, ini jama, sehingga punya tandanya sendiri perubahan-perubahannya itu. Jannatin sama dengan solihati. Pokoknya kalau ada isim ya, ini kan isim yang akhirannya itu alif ta. Alif ta-nya sebagai alif ta tambahan tanda muannas. Ya, itu perubahannya cuma 2, domah dan kasroh saja. Ini disebutnya jama muannas salim. Solihati, solihatu. Pokoknya ada alif ta tambahannya. Asalnya kan solih, asalnya solih. Tambah alif ta. Dia cuma 2 perubahannya, solihatu dan solihati. Begitu juga jannatin, ini alif ta kan. Dia hanya berubah jannatun, jannatin. Tidak bisa jannatan, nggak bisa. Kalau pakai alif ta, itu kan menunjukkan banyak surga-surga.
Tapi kalau satu surga pakai ta marbutoh, nah itu bisa. Kalau pakai ta marbutoh, dia bisa berubah kepada 3, jannatun, jannatan, jannatin. Kalau pendek pakai ta marbutoh. Kalau pakai alif ta, perubahan cuma 2, jannatun, jannatin. Tidak bisa jannatan kalau pakai alif ta. Al-anharu, nah al-anharu lengkap perubahannya. Bisa al-anharu, al-anharo, al-anhari. Perubahannya 3. Nah nanti ada istilahnya dalam ilmu nahwu kita pelajari. Kalau al-anharu domah itu istilahnya apa? Kalau al-anharo istilahnya apa? Al-anhari apa? Nah ada juga nanti yang berubahnya itu bukan dari segi harokat, tapi berubahnya pakai huruf, Pak. Ada yang berubahnya pakai huruf. Ya. Misalnya bapak ya dalam bahasa Arab apa? Ya, abu ya kan? Abu itu pakai waw. Ya, bisa berubah pakai alif, aba pakai alif. Bisa berubah pakai iya, abi. Gitu ya. Abuka, abunya, Bu. Sama dengan fathah. Iyanya sama dengan kasrah. Jadi jaa abuka, kalau jadi pelaku abuka wau. Kalau jadi objek, ra'aitu abaka, saya melihat ayahmu, objek pakai alif. Kalau setelah huruf jar pakai iya, marartu bi abika. Itu berubahnya berbentuk huruf perubahannya itu. Ya nanti kita akan belajar secara rinci. Ini sebagai gambaran dulu ya. Lalu fi'il, dari fi'il itu ada yang mabni tetap dalam satu keadaan basyir. Kondisi mabninya apa? Basyir. Huruf terakhirnya lihat. Sukun, Bu, basyir. Huruf terakhirnya ro kan sukun. Basyir. Itu garis bawah, Bu, bukan kasrah. Amanu. Nah, untuk amanu dilihatnya jangan alif, karena huruf waw dan alif itu huruf tambahan. Tapi dilihatnya huruf nunnya, huruf asli disebutnya. Huruf aslinya itu ada 3, ada hamzah, ada mim, ada nun, 3. Nanti dalam fi'il itu huruf asli itu ada yang 3, ada yang 4 huruf aslinya. Selain huruf asli itu huruf tambahan. Waw alif itu huruf tambahan. Jadi yang dilihat itu huruf asli yang terakhir. Di sini huruf asli yang terakhirnya nun. Maka kita katakan kondisi mabni amanu apa? Doma. Dilihat nunnya. Amilu kondisi mabninya apa? Doma sama. Dilihat huruf lamnya. Karena huruf ketiganya ain, mim, lam kan gitu. Tajri, nah itu mabni ya. Lalu yang mu'rob bisa berubah-ubah tergantung posisi. Mu'rob, tajri. Tapi kalau tajri ini karena dia huruf terakhirnya huruf ya. Huruf ya itu huruf yang berpenyakit. Huruf yang berpenyakit, huruf ilat. Itu ada 3, alif, waw, iya. Ya, jadi huruf alif waw iya ini beda dari huruf yang lain. Ya, yaitu apa perbedaannya? Kadang-kadang huruf alif waw ya ini tidak bisa nampak harokatnya. Kalau huruf lain nampak.
Misalnya fa'ala ya, yaf'alu, huruf lam ya, yaf'alu, yaf'ala nampak harokatnya. Kalau huruf ya nggak bisa nampak semua. Jadi untuk fi'il itu secara asal ya perubahannya itu doma, fathah, sukun. Tidak ada kasroh dalam fi'il. Kalau isim tadi yang asal kan doma, fathah, kasroh. Dalam isim itu kan secara asal itu doma, fathah, kasroh. Kalau fi'il doma, fathah, sukun, nggak ada kasroh. Jadi untuk fi'il tidak ada yang berakhiran kasroh. Untuk isim tidak ada yang berakhiran sukun. Secara asal. Misalnya yaf'alu doma, yaf'ala fathah, yaf'al sukun. Tidak ada yaf'ali, nggak ada. Dalam fi'il nggak ada kasroh akhirnya. Yadribu, yadriba, yadrib sukun. Tidak ada yadribi, nggak ada. Yansuru, yansuro, yansur. Yakro'u, yakro'a, yakro. Ya kan, membaca, menulis. Yaktubu, yaktuba, yaktub. Begitu. Doma, fathah, sukun. Nah, tapi untuk yang huruf alif, waw, iya, itu harokatnya enggak semuanya nampak. Enggak bisa nampak itu harokatnya. Maka disebutlah nanti harokatnya harokat yang tersembunyi. Misalnya di sini kan huruf ya. Huruf ya ini domahnya tidak bisa nampak. Ya, domahnya itu tidak bisa nampak. Tidak bisa tajriyu, itu nggak bisa, berat. Ya, tadu'uwa misalnya waw ya, tadu'uwa. Nah, kalau sukun, kalau dia sukun, kalau yang berupa huruf ilat justru bukan sukun, malah dihilangkan hurufnya, huruf terakhirnya. Jadi ya-nya jadi hilang, jadi tajri saja. Ya-nya jadi hilang. Kalau yang sukun itu jadi hilang. Jadi fathah. Li atau la kondisi mabninya fathah, min kondisi mabninya sukun. Ya. Nah, dari keterangan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Nah, nanti dipelajari yang mabni itu apa saja rinciannya. Yang mu'rab itu apa saja? Ada rinciannya semuanya. Yang fi'il yang mabni itu apa saja? Yang mu'rab itu apa saja? Sedangkan huruf seluruhnya mabni, tidak ada yang mu'rab. Itu langkah kedua ya. Dari langkah kedua tadi yang pertama menentukan mu'rab atau mabni. Nah, setelah tahu apakah mu'rab atau mabni, apa kedudukannya? Nah, ini kedudukan ini menjadi alasan kenapa dia doma, kenapa dia fathah, ya, kenapa dia kasroh kalau isim. Ini yang menjadi alasan. Misalnya kedudukannya dia itu sebagai pelaku, berarti fa'il, itu kedudukannya sebagai fa'il, sehingga harus dibaca domah ja'a muslimun, karena dia sebagai pelaku harus dibaca muslimun domah. Ya, kedudukannya sebagai objek, maf'ul bih, objek itu. Ra'aitu musliman, saya melihat seorang muslim. Kedudukannya objek, maf'ul bih, sehingga harus dibaca fathah. Marartu bi muslimin, saya melewati seorang muslim. Setelah huruf jar, kedudukannya itu dia terletak setelah huruf jar gitu kedudukannya. Sehingga harus dibaca kasroh ya, majrur. Begitu, itu langkah yang kedua. Ya, langkah yang ketiga menerjemahkan sesuai prinsip-prinsip terjemahan. Ya, langkah berikutnya untuk dapat memahami, karena
tidak bisa hanya sekedar membaca tanpa paham. Kalau misalnya ada Arab gundul, dia bisa membaca tapi tidak bisa memahami, pasti bacaannya salah. Karena membaca benar itu, ya itu akan sangat tergantung pemahaman dia terhadap kalimat-kalimat tersebut, kata-kata yang ada dalam teks tersebut. Jadi nggak bisa dipisahkan antara membaca dan memahami, nggak bisa dipisahkan. Ya, nah proses penerjemahan ini akan terjadi secara bertahap, yaitu dimulai dengan mengetahui arti dasar suatu kata, diketahui dari mufradat ya atau kamus. Arti dasarnya misalnya amanu tadi beriman, arti dasarnya beriman. Ya. Setelah itu mengetahui arti kata sesuai pecahannya yang diketahui dari ilmu tasrif. Nah, ketika amanu itu tidak cukup diartikan beriman saja, karena di situ mengandung makna telah, masa lampau, telah beriman. Jadi itu dalam ilmu tasrif diketahuinya. Dan selanjutnya mengetahui arti setiap kata yang tersusun dalam satu kalimat secara bersambung dengan memperhatikan kedudukannya yang diketahui dari ilmu nahwu. Tadi kalau kita tahu sebagai subjek, berarti gimana cara mengartikannya? Ja'a muslimun. Nah, dalam bahasa Indonesia misalnya yang namanya subjek, pelaku itu kan harus diawalkan disebutkan. SPO kan begitu. Subjek, predikat, objek. Ja'a muslimun. Kalau dilihat dari susunan bahasa Arabnya kan ja'a telah datang, muslimun seorang muslim. Ya, dalam struktur bahasa Indonesia harus pelaku dulu, seorang muslim telah datang gitu. Ya, jadi dengan mengetahui oh ini fa'il, pelaku, ini objek, sehingga dalam menerjemahkan posisinya tepat. Begitu. Nah, untuk menyambungkan mana setiap kata dalam kalimat diperlukan proses pengalihan dari struktur bahasa Arab ke struktur bahasa yang akan kita terjemahkan. Seperti tadi mengetahui struktur bahasa Indonesia SPO, gitu ya. Karena setiap bahasa memiliki strukturnya masing-masing. Jika tidak memperhatikan hal ini, bahasa terjemah akan terasa rancu dan tidak dapat dipahami. Selain itu, kita perlu memilih arti yang tepat dari suatu kata yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Ya, karena dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan kata mushtarok. Satu lafaz memiliki banyak arti. Dalam menerjemahkan nanti kita akan ketemu dengan kata dalam bahasa Arab ini punya banyak arti. Kita harus milih yang mana artinya. Nah, itu harus dilihat konteks pembicaraan ini sedang membicarakan apa, lalu kaitannya dengan kata-kata lain nyambung enggak kalau diterjemahkan ini gitu kan, nyambung tidak dengan kata-kata yang lainnya. Dalam bahasa Arab itu misalnya ada kata ainun itu kan bisa artinya mata, bisa artinya mata air, bisa artinya mata ya kan? Gitu. Bisa artinya sampel ain itu, bisa artinya diri sendiri, individu, fardu ain gitu kan. Fardu ain apa artinya? Kan tidak diartikan mata, kewajiban mata, bukan. Fardu ain itu apa? Kewajiban individu masing-masing. Ain di situ diartikan individu. Ya, jadi dalam bahasa Arab satu kata memiliki banyak arti. Nah, dalam menerjemahkan kita harus memilih kata mana yang paling sesuai dengan yang dimaksud dalam kalimat tersebut. Juga perlu memperhatikan sinonim dan antonim kata. Sinonim persamaan. Nah, ini dalam bahasa Arab cukup banyak. Misalnya duduk itu bisa jalasa, bisa qa'ada. Ya kan? Tidur bisa apa? Nama ya rokoda. Jadi ada sinonim kata. Walaupun sebenarnya tidak persis sama. Ada nanti ke dalam bahasa Arab yang lebih dalam lagi dikajinya, itu pasti ada perbedaan.
Berdiri ada wakofa, ada koma. Nah, nanti ada perbedaan kalau dikaji lebih dalam. Kalau koma itu berdiri dari tidur. Dari tidur terus bangun berdiri, nah, itu koma. Koma yakumu kiaman kan itu. Banyak disebutnya qiyamul lail. Qiyamul lail kan? Berdiri maksudnya sholat, berdiri pada waktu malam. Kenapa disebut qiyamul lail? Tidak wukuful lail, dari waqafa yaqifu, berdiri wukuful lail. Karena koma dari tidur. Malam hari kan tidur terus bangun, jadi qiyam. Kalau waqafa yaqifu berdiri dari duduk. Gitu. Dari duduk berdiri. Jadi kalau dikaji lebih dalam memang ada perbedaan, walaupun sama-sama berdiri artinya. Makanya kalau yang duduk disuruh berdiri jangan kum. Kum itu artinya bangun gitu. Bangun itu dari tidur, baik posisinya betul-betul tidur ataupun tidur walaupun tidurnya dalam keadaan duduk. Itu kum sama bangun gitu. Tapi kalau nyuruh berdiri dari yang duduk dia tidak tidur, kip gitu ya, berdiri kip. Kofa yakif wakofa yakifu. Jadi memahami persamaan kata dalam bahasa Arab. Lalu antonim, lawan kata ya. Dalam bahasa Arab ada lawan kata. Begitu ya. Dalam Al-Quran banyak kita temukan ashabul yamin, ashabul shimal ya, kanan, kiri gitu. Ya, wasyaf'i wal watri misalnya demi yang genap dan yang ganjil. Ya. Al-awwalu wal akhiru kan, awal akhir, zahiru wal batin, zahir batin. Juga perlu ma'rifah nakiro. Ini nanti ya akan dipelajari apa bedanya. Nanti dari segi makna itu memiliki perbedaan. Faidah, bab tasrif, makna-makna huruf. Nah ini makna huruf nih walaupun dia huruf simpel, misalnya bi. Itu dalam bahasa Arab memiliki 14 makna bi itu. Ya. Dalam menerjemahkan kita harus jeli ini bi ini untuk apa fungsinya. Sehingga nanti tepat dalam menerjemahkan. Huruf bi itu. Makanya para ulama berbeda pendapat hanya gara-gara bi. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian bi. Para ulama berbeda pendapat. Ya, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan Hanbali itu memahami bi itu bermakna litab'id untuk sebagian. Ya, sehingga mengusap sebagian dianggap cukup. Amsahu bi ru'usikum, yang sempurnanya yang lebih afdalnya tentu seluruhnya. Semua sepakat para ulama. Kalau Imam Malik memahami bi di situ lil ilsaq, untuk menempel. Jadi usaplah tangan dengan menempel di kepala itu. Sehingga dalam mazhab Malik harus seluruhnya mengusap kepala. Tidak sah kalau diusap sebagian. Dalam mazhab Malik. Itu karena berbeda. Dan para ulama nanti banyak berbeda pendapat itu dalam masalah fikih misalnya. Hanya gara-gara berbeda memahami huruf. Karena tadi huruf ba dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk 14 makna. Nah ini ada di buku saya di akhir semua tentang pembahasan mana-mana huruf ada. Nanti bisa dilihat sendiri. Makna-makna huruf itu halaman 236. Tadi yang saya sebut ba, huruf ba 14 makna ada semuanya. Contohnya ada masing-masingnya. Jadi mengenal mana-mana huruf supaya nanti benar dalam penerjemahan. Jadi kita jangan hanya tahu satu mana, bi artinya dengan saja. Li untuk saja. Itu dalam bahasa Arab ada rinciannya lagi. Li itu apakah untuk alasan? Karena, berarti kalau alasan diartikannya karena. Ya, gitu. Kalau untuk lil bayan penjelasan berarti ya itu gitu artinya. Kalau untuk sebagian misalnya min berarti dari, untuk sebagai di antara, minha di antaranya. Itu harus jeli dalam melihat
konteks kalimat sehingga mana arti yang paling tepat. Nah itu kalau udah terbiasa insya Allah bisa ya. Nah itu di berikutnya. Nah sebenarnya untuk memahami lebih jauh maksud-maksud ya dari suatu teks Arab masih diperlukan ilmu lain. Lebih jauhnya itu namanya ilmu balaghah. Ya nanti kalau sudah tamat ini teori kunci, ke depan insya Allah kita akan coba ya belajar ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini lebih jauh lagi. Ya jadi kalimat-kalimat itu bisa tepat sasaran, bisa efektif, bisa sesuai dengan kondisi orang yang berbicaranya. Maksud-maksud yang lebih jauh dari suatu kalimat itu dalam ilmu balaghah. Dalam Al-Quran sangat kental sekali ya, bisa digali karena susunan-susunan bahasa Al-Quran itu luar biasa mengandung kemujizatan dan dia bisa digalinya itu dengan ilmu balaghah. Tidak cukup dari ilmu nahwu dan tasrif. Kalau ilmu nahwu dan tasrif itu hanya mengenal ya, mengetahui suatu kalimat itu benar susunan kalimatnya, membuat katanya benar. Jadi kalau peran ilmu tasrif membuat kata agar benar, terbebas dari kesalahan dalam membuat kata, itu tasrif. Kalau ilmu nahwu benar dalam menyusun kalimat, terbebas dari kesalahan ketika menyusun kalimat, itu ilmu nahwu. Kalau ilmu balaghah perannya lebih dari itu, tidak hanya sebatas benar, tapi kalimat tersebut ya tepat sasaran, ya sesuai dengan yang diinginkan oleh pembicaranya agar pesannya nyampe kepada yang menerima, mengandung unsur keindahan susunannya. Itu peran ilmu balaghah. Tidak hanya sebatas benar, tapi dipilih mana yang lebih sesuai ya, menampung maksud yang diinginkan oleh pembicara. Sehingga nanti ada gaya bahasa, uslub. Nah itu bahasa balaghah, gaya bahasanya. Bahasa kiasan misalnya, itu dalam balaghah dipelajari dan sebagainya. Ya. Ya begitu ya untuk langkah-langkah. Nah berikutnya itu definisinya tinggal dibaca lagi, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah nanti latihannya ini bisa di PR kan biar efektif nanti dikerjakan masing-masing, yaitu melatih menerjemahkan dulu, menerjemahkan dengan lihat di kamus. Di sini sudah saya bagi per kata ya, jadi untuk bekal ya. Jadi sebelum kita belajar ilmu tasrif, ilmu nahwu ya, bekal kita bisa membaca Arab gundul itu yang pertama kosakata dulu ya, pembendaharaan katanya. Ini sangat berpengaruh, sehingga paling tidak ini ada latihan di awal mencari artinya per kata aja. Hina apa artinya? Bisa dicari di kamus, latihan menggunakan kamus. Bisa kamus ya, di HP ada ya aplikasi. Hina ketik aja, nanti keluar artinya apa, tulis. Amaro apa, Allah ya Rasul kan sudah tahu. Hu Muhammad ya berarti nama orang Muhammad. Ya, itu satu-satu diterjemahkan sampai akhir. Di-PR-kan ya. Insyaallah nanti temuan yang akan datang kita bahas terjemahnya. Barangkali kalau ada yang ditanyakan. Kalau itu musliman sama itu bin muslimin artinya sama. Secara dasar maknanya sama. Ya, cuman ada tambahan huruf bi kan di situ. Itu menunjukkan ada penguat. Ya, jadi ada tambahan huruf itu menunjukkan ada penguat arti, dikuatkan. Tergantung nanti huruf itu fungsinya untuk apa, maknanya juga. Kalau contoh yang di situ ya, nanti kalau contoh lain bisa lain contoh ininya fungsinya.
Yang lain kalau ada yang ditanyakan? Ya. Kalau yang ilmu balaghah, dia fungsinya dari segi apa? Dalam struktur kalimat. Yang dibahas kalimat. Jadi ketika sudah menjadi kalimat, kalau hanya berupa satu kata itu belum masuk wilayah pembahasan ilmu balaghah, belum. Dia hanya pembahasan tadi ilmu tasrif, mufradat kalau satu kata. Kalau sudah tersusun menjadi satu kalimat itu pembahasan ilmu nahwu. Kalau dalam ilmu nahwu benar kalimat itu susunannya benar, tidak salah. Nah, kalau ilmu balaghah tidak hanya sebatas benar kalimat itu. Ya, tapi kalimat itu sesuai bisa nyampe kepada penerima informasinya. Sesuai dengan kondisi. Saya kasih contoh misalnya kalau penerima pesan tersebut dia menerima kalimatnya itu dia misalnya sempit waktunya, tidak banyak waktu untuk mendengarkan kalimat yang disampaikan. Artinya kan sempit, maka dalam kondisi seperti itu dia harus membuat kalimat yang ringkas. Itu dalam pembahasan balaghah, membuat kalimat yang ringkas sesuai dengan kondisinya. Tapi kalau kondisinya ini butuh penjelasan yang panjang, butuh kalimat yang panjang, berarti kita harus membuat kalimatnya panjang. Ya, kalau pendek disebutnya ijaz ya dalam balaghah. Kalau panjang itnab. Sedang-sedang saja ada musawat. Lalu misalnya kalau orang ini kalau kita menyampaikan informasi dia pasti akan menerima, akan percaya. Kita tidak perlu menggunakan penguat arti. Misalnya kita katakan kepada orang temannya misalnya Aliun maridun, dia percaya Ali sakit. Tapi kalau kita menyampaikan kepada orang dia itu ragu-ragu, orang itu ragu-ragu dari berita yang kita sampaikan, maka kita berikan penguat arti inna aliyan maridun, sesungguhnya Ali sakit. Jadi menggunakan satu penguat. Kalau orang itu mengingkari, tidak percaya dari berita, kita berikan minimal dua penguat arti inna aliyan la maridun, sesungguhnya Ali benar-benar sakit. Itu ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu bagaimana menyusun kalimat sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara. Nah, di dalam Al-Quran misalnya ayat-ayat Makkiyah itu banyak taukid. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Menggunakan dua. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah orang-orang kafir yang tidak percaya. Dari situ kita akan paham nanti Al-Quran itu sangat tepat sasaran ayat-ayat yang disampaikannya itu. Nah, itu dalam ilmu balaghah dipelajarinya. Dalam ilmu nahwu tidak dipelajari. Dalam ilmu nahwu itu hanya sebatas makna dasarnya begini susunan dasarnya. Dalam ilmu balaghah lebih jauh lagi bagaimana kalimat itu betul-betul sangat teratur, sangat tepat kepada sasaran, begitu ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.